Nyebut ulama menyebut dengan istilah gambar. Kalau sudah perkataan ulama, kita percaya dan ulama pasti punya dalil. Dan kami jarang hadirkan dalil karena kita ingin membiasakan bahwasanya hukum tentu ada dalil dari ulama. Cuman karena Anda minta, la'anallahu musawwirin. Hadis Nabi, Allah mengutuk orang-orang yang membuat gambar. Tapi Anda yang saya kasih dalil pun belum tentu paham apa yang dimaksud musawwir di sini kan begitu. Maka sebagian orang yang dikit-dikit mengatakan mana dalilnya, biarpun dikasih dalil, tidak semua orang paham akan dalil. Akan tapi dalil sudah dijelaskan para ulama, dijelaskan dalam bentuk hukum. Sehingga biarpun tidak diterangkan dalilnya, maka sesungguhnya para ulama mereka pasti mengambil dari dalil. Oke, kami mulai dengan dalil Allah al-musawwir. Allah mengutuk orang-orang yang musawwir, penggambar-penggambar. Lalu penggambar yang bagaimana? Nah, ini dibahas para ulama. Gambar apa sih? Ini gambar pensil, gambar pohon, gambar gunung, gambar ini. Apakah mereka terkutuk semuanya? Oh, tidak. Dijelaskan, ini banyak riwayat tentang hadis-hadis Nabi dikumpulkan, para ulama lalu menyimpulkan. Jenis musawwir, penggambar, pelukis, itu ada 5 model. Yang pertama disepakati keharamannya, yang kedua disepakati kehalalannya, kemudian setelah itu khilaf. Yang pertama disepakati keharamannya adalah menggambar, melukis dengan lukisan dan gambar yang berbentuk dan dari yang bernyawa. Berbentuk dan bernyawa. Itu disepakati keharamannya. Berbentuk dan bernyawa. Seperti membuat patung dan sebagainya. Mohon maaf, saudara-saudari kami yang di luar Islam, kami bicara dalam ranah Islam, ranah kaum muslimin. Kalau di luar Islam ada orang buat patung di Bali sana, itu urusan mereka yang punya keyakinan. Kita tidak boleh mencaci dan mengolok. Ini dalam lingkungan kaum muslimin. Jadi gambar yang berbentuk. Dari yang bernyawa, disepakati ketidakbolehannya. Yang kedua, disepakati kebolehannya. Gambar, baik berbentuk atau tidak berbentuk, dari yang tidak bernyawa. Anda membuat gambar berbentuk bunga Kamboja dari dedaunan atau gunung berbentuk tidak haram karena tidak bernyawa. Jelas? Kemudian nanti yang ketiga adalah gambar lukisan yang tidak berbentuk dari binatang, dari yang bernyawa, menggambar manusia dan seterusnya, tapi tidak berbentuk. Lukisan-lukisan, lukisan-lukisan. Maka kalau Anda melihat ulama India mengharamkannya, kita hargai mereka. Karena ada orang menyembah gambar-gambar. Hijrah dari agama yang menyembah, mohon maaf, ada mereka punya sesembahan, patung, kemudian kan di saat bepergian, ada orang yang menyembah patung, berhala, kemudian di saat berpergian menyembah gambarnya. Sehingga di saat mereka masuk Islam, dipangkas ini semuanya. Sehingga gambar pun tidak diperkenankan, biarpun tidak berbentuk. Itu hak, mereka punya hukum seperti itu, tentu ada sebab-sebab. Tapi sebagian lagi mengatakan, selagi gambar itu biarpun bentuk gambarnya manusia atau gambar binatang yang bernyawa, selagi tidak berbentuk seperti lukisan goresan, lukisan burung, lukisan apa, itu tidak ada katakan haram, sebagian mengatakan tidak dianggap sebagai yang diharamkan. Tentunya dengan catatan lain lagi, terhormat, mohon maaf kalau gambar perempuan tidak pakai baju, dosanya karena membangkitkan syahwat. Ya, seperti itu harus kita cermati, tapi burung, manusia biasa gambar. Baik, ini adalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Kemudian ya, yang diperselisihkan lagi adalah tentang fotografer. Fotografer adalah kebanyakan mengatakan fotografi. Fotografi adalah karena dia tidak membuat sesuatu yang baru. Kadang itu hanya kalau prosesnya fotografi itu adalah membidik satu objek kemudian disimpan. Berarti objeknya sudah ada. Membidik satu yang difoto ada. Jadi kalau saya difoto ya saya ada sesungguhnya. Berarti tidak membuat sesuatu yang baru kemudian disimpan di dalam kamera atau dalam kertas dalam bentuk wujud yang lain atau dikeluarkan di televisi dan sebagainya. Seperti itu maka ini adalah ulama mengatakan selagi itu adalah sopan, santun, tidak buka aurat dan sebagainya, itu nggak ada masalah. Nah, foto ini. Biarpun di sana masih ada orang mengharamkannya, itu sah. Tentu mereka punya latar belakang tentang keyakinan-keyakinan. Namanya syaddu bara yang menghindari dari sesuatu yang diharamkan, itu penting. Maka menjadi haram biarpun tidak haram. Seperti itu. Kemudian ada lagi yang kelima adalah, ini pun perbedaan di antara para ulama adalah anak kecil. Anak kecil itu bebas. Anak kecil bisa dengan gambar-gambar biarpun berbentuk. Sehingga anak kecil boleh main boneka-bonekaan.
Anak kecil boleh main boneka-bonekaan untuk melatih ketangkasan mereka di dalam merawat anak dan sebagainya, merapikan dan sebagainya. Namanya anak kecil. Makanya kalau Anda beli boneka untuk istri Anda, nggak boleh, wahai bapak yang soleh. Kalau istri belikan kalung dan anting, jangan belikan boneka. Kalau belikan anak kecil, oke, boneka. Kalau belikan orang yang besar, jangan boneka. Kalau boneka adalah untuk anak kecil. Ini adalah, biarpun ini juga ada perbedaan di antara para ulama, tapi kita hadirkan sebagai amanah ilmiah adalah untuk anak kecil yang belum masih kecil, anak-anak kecil, dia belum usia balik, masih belum usia tamyiz, bahkan anak kecil masih bermain. Kalau sudah tamyiz sudah harus dihindarkan dari hal yang tidak boleh. Masih anak kecil bermain boneka kan bentuk. Maka sebagian ulama mengatakan hal yang demikian adalah bukan suatu yang terlarang untuk melatih ketangkasan mereka dalam merawat anak. Karena mereka berhayal, ada anak kecil gendong-gendong dan sebagainya, berhayal, nidur-nidurin dan seterusnya. Mungkin suatu kita punya adik, dia bisa merawat adiknya. Ini adalah gambaran tentang hukum, wahai penanya yang solehah, yang baik, seperti itu. Kemudian setelah itu, kalau ternyata Anda menemukan di rumahnya seseorang, masih ada gambar yang berbentuk, di depan rumahnya ada seorang Pak Haji, ada patungnya. Itu dia tidak sengaja, dia tidak mengerti, hanya ditawari oleh penjual patung, itu seni. Lalu dia beli. Atau mungkin di sebuah kabupaten mana ada patung. Anda tidak usah marah-marah dulu, tidak usah mencaci. Dasar bupatinya nggak ngerti agama, nggak usah mencaci. Karena itu adalah kerjaan, biasanya kerjaan developer, kerjaan ini. Tinggal nanti bagaimana ilmu seperti ini sosialisasikan. Sehingga nanti ada di kota-kota kabupaten mana, tidak ada lagi seperti itu. Perlahan semuanya. Yang jelas pertama dan utama Anda tahu bahasanya gambar seperti itu tidak boleh. Kemudian nanti bagaimana cara menyelesaikannya adalah dengan keindahan seperti yang diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi di rumahnya seorang, Anda bertamu, oh ini haram dosa. Anda ini kok usil banget sih. Sok banget baru belajar langsung, ini nggak boleh. Astagfirullahaladzim. Nah, ini apa? Apakah seperti itu cara dakwah baginda Nabi SAW? Maka kami hadirkan 5 model tadi, biar Anda bisa memilah dan memilih, kemudian setelah itu Anda punya cara yang baik untuk bisa menyelesaikan permasalahan baik keharaman, kemakruhan. Itu perlu cara.